1 minute to better life. Usia manusia menurut firman Tuhan standar 80 tahun. Firman ajarkan menghitung hari proses pertumbuhan benih firman dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan mendengarkan, tahapan memperhatikan, tahapan melakukan, tahapan mengajarkan. Masing-masing periode tahapan adalah 20 tahun. Oke? Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Jadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mencoba mau sharingkan dengan tema benih firman alami proses pertumbuhan dari lahir sampai meninggal dunia pada usia 80 tahun. Jadi benih firman alami proses pertumbuhan ini dengan batas waktu, teman-teman. Teman-teman harus sadar bahwa waktu kita menurut versi standar firman Tuhan adalah 70-80 tahun. Jadi kalau kita tarik di angka 80 tahun berarti harus ada perhitungan, teman-teman. Bagaimana kita berpikir bahwa untuk proses pertumbuhan benih firman yang ada di kita itu ada batasnya, teman-teman. Jangan dianggap tidak ada batas gitu. Ada batas dari 0 sampai 80 tahun. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, makanya kita akhirnya tidak bisa hidup dengan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu. Jadi ya kembali lagi, apabila di bibir kita selalu ucapkan kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tanpa mengasihi itu tanpa melakukan firman Tuhan, itu sama aja tidak mengasihi, teman-teman. Ini yang teman-teman harus sadar gitu. Jadi khususnya teman-teman yang di mulut selalu katakan percaya Tuhan, di mulut selalu katakan mengenal Tuhan, tapi apabila benar teman-teman mengasihi Tuhan tanpa teman-teman melakukan firman Tuhan, itu sama aja tidak mengasihi, teman-teman. Jadi tanpa melakukan firman Tuhan adalah mengasihi diri sendiri, atau ya cuman terbawa dengan pola-pola dunia pada umumnya saja gitu. Nah, ini yang mesti dihati-hati, jangan sampai terkesan kita ini seperti orang percaya Tuhan, tapi kehidupan kita secara nggak sadar seperti orang dia pada umumnya. Jadi orang percaya Tuhan yang duniawi gitu. Nah, ini yang jadi akhirnya sia-sia gitu. Lebih baik orang duniawi sekalian yang nggak perlu pegangan dengan Tuhan gitu. Mungkin lebih sadar, lebih tahu bahwa ya itu akan salah gitu, karena tidak percaya Tuhan dan tidak pegang Tuhan. Tapi yang akan lebih konyol apabila kita di mulut, di bibir, di lidah katakan kita percaya Tuhan, tapi kita sama sekali tidak mengenal akan Tuhan, tidak mengerti akan Tuhan, tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak mengenal akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan itu. Nah, ini kan konyol gitu. Nah, ini saya coba bacakan, teman-teman. Hari ini kita bicara benih firman dikaitkan dengan waktu, teman-teman. Jadi harus hati-hati bahwa apabila kita tahu bahwa ada benih firman yang harus kita tumbuhkan, kita juga harus sadar bahwa ada waktu yang membatasi kita gitu. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati akhirnya terjebak. Nah, ini saya kan kalau bicara parameter firman Tuhan itu, umur saya itu kan sudah ada di titik 3/4, teman-teman. Jadi kalau misalnya firman katakan 80 tahun, berarti kalau kita bagi misalnya 4, saya bagi 4 tahun gitu. Bagi 4. Berarti saya asumsikan dari umur saya 0 sampai 20, dari 20 ke 40, 40 ke 60, 60 ke 80. Nah, saya udah masuk ke final nih, udah di ujung gitu. Kalau kita percaya firman Tuhan. Lain ceritanya kalau kita beranggapan tidak ada batas 80 tahun. Itu ceritanya kan beda lagi, teman-teman. Tapi kalau memang kita percaya firman Tuhan bahwa batas kita itu 80 tahun, berarti kalau kita bagi tarik ke belakang, ya saya sudah 60, berarti sudah 3/4. Saya jalan 3/4. Nah, kalau saya kembalikan ke benih firman, saya kaitkan dengan umur gitu, bahwa ada deadline-nya, ada titik akhirnya, ya 80 tahun tadi. Ini kalau kita tidak hati-hati ya kita terjebak, teman-teman. Kita akan terjebak ya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau tidak melakukan firman Tuhan ya sama aja tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan ya berarti kita tidak percaya Tuhan gitu. Gandengannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman, di impresi di kitab Markus pasal 4 ayat 11 sampai 20. Saya bacakan cepat aja, teman-teman. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan gitu. Jadi ini teman-teman harus tahu bahwa tidak semua orang dibukakan rahasia kerajaan Tuhan Allah gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti main ke Tuhan. Ya, apakah Tuhan bisa berikan rahasia kerajaan Allah nggak buat kita gitu? Selama tidak dibukakan oleh Tuhan, tidak diberikan rahasia kerajaan Allah, yang dikhawatirkan teman-teman tidak akan bisa mengerti gitu. Maksudnya firman Tuhan ini apa gitu. Nah, ini yang saya kembalikan lagi, rahasia kerajaan Allah itu ya kita minta. Ya kalau kita bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya logikanya roh Tuhan itu, Roh Kudus itu, Nur itu kalau versi Muslim yang akan membukakan gitu rahasia-rahasia kerajaan Allah, rahasia-rahasia firman Tuhan gitu. Nah, ini gampang gitu, teman-teman. Nah, ini kembali lagi kalau kita
kita cuma sekedar mau percaya dan sudah merasa mengenal, akhirnya berhenti. Ya berarti kita kalau mau berubah, teman-teman, bagaimana kita mau percaya, bagaimana mau kita mengenal, bagaimana kita mau membaca firman Tuhan, bagaimana kita mau mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, di situ nanti baru, teman-teman, Tuhan akan bukan rahasia kerajaan Allah melalui ya roh Tuhan tadi, lewat Roh Kudus tadi. Kalau bagi orang Nasrani, mungkin bagi teman-teman yang Muslim itu namanya nur. Ya berarti dari Roh Kudus dan nur itu yang dibukakan rahasia kerajaan Allah, rahasia pemerintahan Tuhan Allah dalam surga gitu, dalam alam akhirat. Nah ini kalau tanpa ada ngerti ini, kita tidak ngerti, teman-teman. Jadi ya yang tadi dikatakan pada awalnya, jadi nggak ada bedanya gitu. Kita bicara kita percaya Tuhan, kita kenal Tuhan itu dengan orang dunia yang tidak percaya Tuhan dan tidak kenal Tuhan, atau mungkin dengan orang dunia yang percaya Tuhan tapi tidak kenal Tuhan, ya apa bedanya gitu? Ya kita cuman ya beragama ria saja gitu ya, cuman melakukan hal-hal yang teori-teori rohani aja begitu gitu. Jadi nggak ada bedanya sama hukum, sedangkan Tuhan itu kan beda gitu. Bahwa firman Tuhan itu kan adalah hidup dan memang ya dilakukan setiap saat oleh kita gitu, bersama roh Tuhan di dalam kita. Jadi ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan. Menurut pengertian saya seperti itu, teman-teman. Nah ini saya baca lanjut. Jadi pertama di ayat 11 itu firman Tuhan udah katakan bahwa ya ada yang dibukakan, diberikan rahasia kerajaan Allah dan ada yang tidak. Nah untuk bisa mendapatkan rahasia kerajaan Allah, salah satu jalannya adalah berdoa minta kepada Tuhan ya untuk diberi roh Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan, yang sudah ada dalam kita, dihidupkan. Tuhan bantu kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, dan dari roh Tuhan itu akan timbul Roh Kudus versi Nasrani, akan timbul nur versi Muslim. Nah ini akan membantu kita menghidupkan, membuka rahasia kerajaan Allah ini gitu. Teorinya gitu, teman-teman. Jadi adanya kuncian dari roh Tuhan gitu. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah ini maksudnya firman yang kedua ayat 12 ini cerita orang-orang dunia, teman-teman. Orang-orang dunia ya mereka melihat tapi tidak menanggap gitu. Ya mereka melihat, misalnya contohnya ada firman Tuhan atau versinya ada Tuhan gitu. Mereka melihat tapi tidak menanggap gitu. Ya mereka mendengar tapi tidak mengerti. Hidup mendengar tapi tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini bicara orang dunia gitu. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ini jadi ceritanya, perumpamaannya orang firman ditaburkan di jalan, itu ibaratnya seperti itu gitu. Jatuh di jalan, didatang si iblis, diambil firmannya. Jadi mereka tidak dapat bersemi, benihnya di orang tersebut nggak bersemi. Itu diumpamakan orang yang nerima benih firman tapi di jalan itu. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakal dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah ini perumpamaan kedua. Yang pertama kan di jalan itu, di jalan diambil sama iblis. Kalau perumpamaan kedua, firmannya, benih firmannya jatuh di batu. Di batu itu cepat tumbuh, teman-teman. Tapi karena tanahnya sedikit ya akhirnya mati juga gitu. Nah ini diumpamakan di sini seolah-olah murtad gitu. Murtad itu jadi tidak bisa lanjut melakukan firman Tuhan gitu. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini tidak tipu daya dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghibit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah ini yang ketiganya diumpamakan benih firman yang jatuh di semak duri gitu. Jadi akhirnya ada ilalang, ada rumput segala macam gitu. Akhirnya jadi diumpamakannya si benih firman Tuhan ini yang mati karena kena ilalang itu, kena pergaulan dunia itu ya, akhirnya jadi tidak berbuah juga gitu si benih-benihnya gitu. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini yang ceritanya benih firmannya ditaburkan jatuh di tanah yang baik. Berarti kan di dalam kitanya, teman-teman. Apabila kita tidak
tidak, memang kita serius gitu untuk bisa menangkap, mengingini, menumbuhkan benih firman itu, ya jangan sampai diserobot iblis, jangan sampai jatuh di jalan, itu satu. Kedua, ya jangan cuman ngot-ngotan aja, maksudnya cuma ala kadarnya, cuma semusim aja gitu, sebentar mau sebentar nggak mau, ya akhirnya juga ya seperti benih yang jatuh di batu kan, dan diumpamakan. Yang ketiganya, jangan sampai kita jadi ragu melakukan firman Tuhan itu, ragu karena kita melihat kanan kiri kita gitu. Ya ibarat semak semak duri, ilalang dan segala macam itu, soalnya kita benih firman ini lihat kanan kiri orang dunia, kitanya kalap sendiri, akhirnya ditinggalkan juga teman-teman. Nah ini kan jangan sampai terjadi seperti ini gitu. Ini firman katakan kalau si benih firman itu jatuhnya di tanah yang baik, ya otomatis akan tumbuh jadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat bahkan gitu. Ini di kitab Markus 4 ayat 11-20 kan cerita benih firman teman-teman. Nah, tapi kalau saya lanjutkan nanti dengan kitab Mazmur 90 teman-teman, ayat 1-12, Tuhan juga ngingetin, firman ingatkan bahwa ada waktunya gitu. Jadi kalau kita benar-benar pengen maksimal benih firman kita bertumbuh, ini nggak bisa teman-teman, nggak bisa kita diem-diem saja gitu, suruh tumbuh sini, nggak bisa. Yang dikhawatirkan itu sampai umur 80 pun, sampai kita meninggal dunia gitu, tetap kita tidak mengenal firman, tidak mengerti akan firman gitu. Jadi apa bedanya sama orang dunia yang tadi firman katakan gitu kan, seolah kan begitu kan. Jadi di sini kan dikhawatirkan kan orang mendengar tapi tidak. Nah ini kan sekalipun mendengar, sekalipun melihat, mereka tidak menangkap. Ya jangan sampai kita di posisi itu kan. Kita mendengar tapi tidak mengerti. Ya kita malah berbalik, jadi jangan. Kalau orang dunia firman katakan nggak coba. Udah deh, kalau orang dunia mau nggak ikut Tuhan juga nggak apa-apa, ngomong kerasnya begitu loh. Ya jadi ada dua, satu bagaimana melihat dia tidak menangkap, mendengar dia tidak mengerti gitu. Nah ini jangan sampai kita juga membaca firman Tuhan seperti itu teman-teman. Akhirnya kan jadi sia-sia semua gitu loh. Ini saya lanjut teman-teman. Ini bicara bagaimana caranya benih firman itu penting sekali dalam kehidupan kita untuk mencapai rancangan kehendak Tuhan. Tapi ini terkait soal waktu teman-teman. Nah kalau soal waktu, coba kita masuk ke dalam yang ini, yang kitab Markus, kitab Mazmur gitu ya. Kitab Mazmur, coba teman-teman cari kitab Mazmur 90 teman-teman, ayatnya 1-12 teman-teman. Nah di sini perikopnya judulnya Allah tempat perlindungan yang kekal, itu judulnya itu gitu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah gitu. Firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu, di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin gitu. 1000 tahun itu seperti hari kemarin. Coba bayangkan 1000 tahun. Kalau 80 tahun kan lebih sekejap lagi gitu. Ini 1000 tahun aja kayak kemarin, dan apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi cuma sepintas sekali. Firman katakan begitu. Ini cerita 1000 tahun loh teman-teman. Kalau cerita 80 tahun, itu lebih gila lagi, sekejapnya juga habis. Kalau ukuran firman Tuhan, ukuran Tuhan, ukuran rohani gitu. Itu seperti itu. Jadi kita hidup itu 80 tahun itu sebentar sekali teman-teman. Tapi kita merasakan hidup kan lama sekali gitu. Neko-neko 80 tahun ini kita pengen neko-neko yang boten-boten kan, soalnya kan begitu. Nah padahal Tuhan ingatnya seperti itu. Engkau menghancurkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu gitu. Jadi Tuhan ingatkan, hati-hati loh, kita hidup itu seperti itu, seperti rumput gitu. Ya sebentar tumbuh, ya paginya udah layu gitu, petangnya lisut dan layu. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Itu manusia di mata Tuhan seperti itu gitu. 80 tahun buat Tuhan karena sebentar sekali. Jangan 80 tahun, 1000 tahun aja. Kayak kemarin kan cuma beda sehari doang gitu tuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka kamu, karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang bersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70, dan jika kami kuat 80 tahun. Nah ini firman kan katakan begitu tuh.
Ya, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Itu standarisasinya firman Tuhan ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah ini malah dikritikkan dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya apa ya? Jadi memang kalau versi firman Tuhan, ya kalau kita mengalami kesukaran dan penderitaan itu ya justru jadi kebanggaan kita. Kalau versi rohani, kalau versinya duniawi itu kebodohan gitu. Ya kenapa kita mesti mengalami kesukaran dan penderitaan? Itu kebodohan bagi dunia gitu. Tapi bagi firman Tuhan itu kelebihan gitu, itu kebanggaan. Nah problemnya apa? Kita mengalami kesukaran dan penderitaan belum gitu. Ya kalau kita belum, ya berarti belum bisa dibanggakan teman-teman. Tapi kalau kita sudah mengalami kesukaran dan penderitaan, ya memang kita harus bangga, harus kuat gitu. Bukan berarti kita malah nyungsep jadi nggak keruan gitu. Mungkin orang dunia seperti itu, tapi kalau orang rohani kan tidak boleh seperti itu gitu. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah ini di ayat 12 dipertegas teman-teman. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi kalau kita kaitkan lagi bagaimana pertumbuhan benih firman Tuhan kita di dalam kita dengan waktu yang 80 tahun teman-teman, yang harus Tuhan katakan di ayat 12 harus menghitung hari-hari itu. Terus cara ngitungnya bagaimana gitu? Ya parameter ngitungnya bagaimana gitu? Banyak orang-orang yang percaya Tuhan, yang mengaku mengenal Tuhan dari lidah saja, itu sama sekali sampai meninggal pun nggak pernah dihitung kok. Ya bagaimana mengembangkan benih firman Tuhan di dalam dirinya gitu, nggak pernah dihitung gitu. Nah ini kalau saya coba pengalaman pribadi saya coba hitung-hitung, kalau versi saya belum tentu cocok untuk teman-teman gitu. Tapi ini saya sharingkan aja, siapa tahu ada yang pas, atau kalaupun saya salah ya syukur-syukur jadi satu inputan yang salah yang bisa menjadi kebenaran buat teman-teman gitu. Jadi maksudnya gitu dulu. Kita kadang-kadang belajar kan nggak cuma harus dari orang yang di atas sebenarnya. Kadang-kadang kita juga harus belajar dari orang di bawah kita gitu. Cuman kan kalau kita belajar dari orang di bawah kita, justru bagaimana kita belajar kegagalan orang tersebut gitu. Kalau kita belajar dari orang di atas kita, ya kita belajar dari kesuksesan orang tersebut. Kalau buat saya pribadi, saya bisa belajar dari dua arah itu teman-teman. Pengen dari orang yang lebih pandai atau lebih kurang dari kita, nggak problem kok, dua-duanya bisa untuk belajar gitu. Apalagi kalau kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya kita nggak peduli belajar sama siapapun juga pasti akan terbaca teman-teman, akan mengerti gitu maksudnya apa gitu. Karena firman Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan ini yang akan memberi penjelasan kepada kita gitu. Ini saya udah bacakan Markus pasal 4 ayat 11-20 dan saya udah bacakan kitab Mazmur 90 ayat 1-12. Nah ini saya masuk ke dalam sharing saya aja teman-teman supaya nggak terlalu lama gitu. Bersyukurlah orang yang diberi rahasia kerajaan Allah tentang taburan benih dari firman Tuhan yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan itu lalu berbuah 30, 60 bahkan 100 kali. Itu bersyukurlah gitu kalau kita sampai seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa tidak mengerti itu teman-teman. Jadi yang dikasihan sekali itu kan yang tadi dikatakan firman yang awal kan gitu. Jadi apa ya? Mendengar tapi tidak menangkap gitu, melihat tidak menangkap, mendengar tidak mengerti gitu. Itu kan yang kasihan sekali teman-teman. Nggak bisa mengerti gitu. Maksudnya firman Tuhan itu apa, nggak ngerti. Nah ini kalau orang yang dibukakan, diberi rahasia kerajaan Allah oleh Tuhan karena menghidupkan roh Tuhan tadi, ya harusnya bersyukur dan berterima kasih gitu. Nah, sehingga dia bisa benih firman yang dari Tuhan itu bisa tumbuh 30, 60 bahkan bisa 100 kali lipat gitu. Terus keberhasilan pertumbuhan benih firman tersebut sangat bergantung kepada tanah yang baik gitu. Dan tanah yang baik adalah diri kita sendiri yang pada awal serta umumnya hanya hidup di area tubuh dan jiwa saja. Jadi unsur jiwa yang dominan itu. Jadi waktu awal teman-teman, waktu awal sekali kita belum mengerti kedalaman akan firman Tuhan, keberhasilan pertumbuhan benih firman tersebut sangat bergantung kepada tanah yang baik. Dan tanah yang baik adalah diri kita sendiri yang pada awal serta umumnya hanya hidup di area tubuh dan jiwa saja. Jadi maksudnya kita belum dalam mengerti firman Tuhan, kita selalu menganggap seperti orang dunia pada umumnya adalah
area kita itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Di bayangan orang dunia bahwa kita hidup ini adalah hanya di area itu saja, teman-teman. Hanya 2 area aja, tubuh dan jiwa. Nah, bagi yang diberikan rahasia kerajaan Allah, maka hidup tidak hanya di area tubuh dan jiwa saja, tapi akan ada area tambahan, area roh gitu, di mana area roh yang akan lebih dominan daripada jiwa dan tubuh kita. Jadi orang yang dibukakan rahasia kerajaan Allah satu-satunya itu adalah bagaimana orang tersebut diberi pengertian bahwa ada di dalam manusia itu bukan cuma terdiri dari tubuh dan jiwa saja, tapi ada roh juga, teman-teman. Ada roh, justru di area roh ini yang punya kekuatan menarik jiwa dan tubuh gitu. Nah, kalau orang dunia kan umumnya tidak mempunyai area roh gitu, jadi cuma tubuh dan jiwa. Nah, ini tarik-tarikan situ. Nah, yang tadi saya katakan orang percaya Tuhan tapi seperti duniawi gitu, seperti orang dunia, ya ini sia-sia. Harusnya dia ada di kelompok yang menghidupkan roh, tapi ternyata tidak menghidupkan roh, malah kebawa orang dunia gitu. Jadi cuma di mulut saja, akhirnya cuma mengaku percaya Tuhan dan mengaku ya kenal Tuhan, cuma di mulut saja gitu. Makanya dia ketarik ke situ. Dan ini teman-teman harus saat ini justru mayoritas loh. Orang seperti ini justru yang mayoritas gitu. Orang yang tidak percaya Tuhan itu kayaknya malah minoritas banget gitu. Orang percaya Tuhan tapi tidak peduli akan Tuhan, itu juga mungkin nggak terlalu banyak. Justru yang paling banyak itu kalau menurut dugaan saya, orang yang ngaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi sebenarnya tidak gitu. Tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan, itu yang majority itu orang seperti itu, teman-teman. Nah, ini jangan sampai kita masuk ke kelompok itu gitu. Ya, kan sia-sia sekali kita sudah diberi dorongan dari Tuhan untuk mau percaya Tuhan, dikasih dorongan kita mengenal firman Tuhan, tapi kita tidak mau gitu, tidak mau melanjutkan untuk masuk ke dalam pengenalan lebih dalam, ya mencari kemampuan mengerti lebih dalam gitu kan, bagaimana untuk mampu meningkatkan level iman kita sehingga mampu lebih berani melakukan firman. Nah, itunya berhenti gitu. Nah, ini kan yang sayang, teman-teman. Jangan sampai kita terjebak di posisi itu gitu. Roh kita yang sebagai tempat roh Tuhan, di tempat Tuhan inilah yang membuat tanah kita baik sehingga benih firman Tuhan dapat tumbuh dengan maksimal. Nah, ini yang tadi dikatakan, jadi kalau kuncinya itu rahasia kerajaan Allah itu adanya di roh Tuhan, teman-teman. Apakah roh Tuhan dihidupkan enggak? Jadi sebelum dihidupkan kita harus tahu dulu apakah kita punya roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, ini harus kita ketahui dulu bahwa di setiap manusia itu memang Tuhan berikan roh Tuhan. Nah, di dalam roh kitanya gitu. Nah, masalahnya roh kita mau menghidupkan roh Tuhan di dalam kita tidak gitu. Nah, kalau roh Tuhan itu tidak dianggap, dicuekin dan tidak dihidupkan, akhirnya fungsi roh Tuhan itu mandul, benar, nggak bisa kerja. Nah, waktu fungsi roh Tuhan ini mandul, akhirnya ya tidak bisa ada pemberitahuan rahasia kerajaan Allah tadi gitu. Yang tidak bisa rahasia hikmat yang dari Tuhan itu nggak bisa nyampe ke kita. Kenapa? Karena waktu si roh Tuhan mau berkata gitu, ya roh kitanya nggak nyambung kok. Waktu roh kita nggak nyambung, berarti roh kita nggak bisa nyampein ke jiwa sama tubuh gitu. Nah, ini kan sayang sekali. Ya berarti yang pertama harus mengenal dulu bahwa untuk mendapatkan rahasia kerajaan Allah atau rahasia hikmat firman yang dari Tuhan, itu harus bisa menghidupkan roh Tuhan dulu. Setelah ada roh Tuhan, Nah, setelah kita tahu bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, baru bagaimana caranya menghidupkan roh Tuhan tersebut. Nah, waktu kita sudah menghidup roh Tuhan, ya pasti rahasia kerajaan Allah dibukakan sama Tuhan gitu. Pasti akan ke situ, teman-teman. Sehingga kita bisa maksimal gitu. Bagaimana caranya kita menjadi tanah yang baik, yang bisa maksimal untuk menumbuhkan benih firman kita gitu. Kenapa sih kita buru-buru begini? Kembali lagi kan di kitab Mazmur tadi gitu, bahwa ada batasan, mesti hitung-hitung waktu. Firman Tuhan katakan seperti harus menghitung waktu gitu. Kalau nggak keburu, teman-teman. Terkait dengan Mazmur 91:12 tadi, berarti yang tadi menghitung-hitung waktu itu, di mana Tuhan ingatkan umur manusia itu. Nah, ini kan yang coba saya pertegas. Mazmur 90 ayat 1-12 itu kan katakan begitu. Nah, kalau kita bicara yang khususnya di poin ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini kan Tuhan minta kita bijaksana dengan cara menghitung-hitung waktu, di-compare dengan
banyaknya benih firman yang kita hasilkan gitu. Ya ini bagaimana nih? Ini soalnya masih ada waktu, batasan waktu yang kita mesti uber. Terkait dengan Mazmur 19:12 tadi, di mana Tuhan ingatkan umur manusia itu ada batas waktunya, 80 tahun. Menurut versi firman Tuhan gitu. Maka Tuhan ingatkan kita harus membagi waktu hidup kita dengan baik dan bijaksana agar kita dapat maksimalkan ya, atau maksimal taat kepada Tuhan. Jadi kita mesti sadar itu. Jadi di satu sisi kita butuh tumbuhkan benih rohani kita, di sisi lain kita juga ada terbentur soal waktu, teman-teman. Tapi kalau orang-orang yang misalnya orang duniawi atau orang-orang yang hanya di mulut ngomong percaya Tuhan dan sebenarnya tidak mengenal Tuhan, ya selalu akan berakibat begitu, karena dia tidak mengenal, tidak mengerti itu. Akhirnya dia tidak punya beban bagaimana menumbuhkan benih firman Tuhan di dalam dirinya gitu, di diri mereka. Itu nggak ada karena memang dia tidak mengenal itu. Orang dunia lebih pasti tidak mengenal. Yang konyol itu, dari kelompok konyol itu kan orang yang mau percaya Tuhan dan mengaku mengenal firman Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal gitu, tidak mengerti bahwa ada satu perintah Tuhan, bagaimana caranya kita memaksimalkan benih firman Tuhan di dalam diri kita gitu. Itu yang mereka ngaku kenal tapi sebenarnya tidak kenal. Itu tidak ngerti bahwa ada firman seperti itu satu. Kedua, mereka juga tidak ngerti bahwa Tuhan katakan bahwa orang hidup itu sekejap saja gitu, menurut versi rohani itu sekejap saja. Ya sehari itu seperti 1000 tahun dari kacamata Tuhan gitu. Nah kita umurnya 80 tahun, berarti kan cuma nggak ada 10%-nya 1000 tahun, teman-teman. 80 tahun, berikan sangat singkat gitu. Nah waktu sangat singkat ini Tuhan ingatkan apabila kita tidak memperhitungkan, tidak menghitung-hitung, ya akhirnya bablas, teman-teman. Ya udah umur 80, udah meninggal dunia pun kita tidak bisa benar-benar menentukan berapa benih firman yang kita bisa raih gitu. Bagaimana hasilnya bisa maksimal, nggak bisa, karena ya balik lagi tidak kemengenalan itu, meskipun secara di mulut mereka ngomong mengenal gitu. Padahal kalau diurut lebih jauh lagi kan udah mengenal pun nggak cukup, harus mampu mengerti gitu. Kalau masalah mengenal kan istilahnya urusan kemauan manusianya gitu. Manusia mau nggak mengenal firman Tuhan gitu. Itu kan nggak bisa Tuhan paksa gitu. Tuhan beri kehendak bebas kepada mereka. Nah berarti kan tinggal problemnya kan sekarang tinggal kemauan. Kalau memang kita mau mengenal firman Tuhan, ya pasti Tuhan kasih tahu gitu bagaimana untuk mengenal. Nah waktu kita sudah mengenal, nanti ada satu unsur lagi kan bagaimana untuk mengerti. Nah waktu mengerti ini yaitu firman ajarkan harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga nanti roh Tuhan yang ngatur kita, bantu kita untuk membuat kita mengerti gitu. Begitupun melakukan firman Tuhan tanpa ada roh Tuhan yang kuasa, roh Tuhan yang bantu kita dalam hal melakukan, rasanya juga nonsen. Bisa sampai kita mampu melakukan firman Tuhan itu nonsen. Jadi memang mesti hidupkan firman Tuhan, harus dihidupkan, roh Tuhan juga harus dihidupkan untuk mengerti firman Tuhan, dan roh Tuhan juga harus dihidupkan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi tetap kita hidup butuh firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Ini yang nanti kaitannya dengan rahasia kerajaan Allah tadi. Cuman ya semua kan punya privilege-nya Tuhan, ya kita mesti berdoa minta ke Tuhan supaya diberi Roh Kudus untuk bisa dihidupkan Roh Kudusnya, bukan minta, karena Roh Tuhannya sudah ada dalam kita kan. Tinggal bagaimana menghidupkan Roh Tuhan itunya tuh, supaya kita bisa hidup bersama dengan Roh Tuhan. Jika pengertian mengacu kepada apa yang dialami dalam hidup ini sifatnya subjektif kali ya untuk saya pribadi, tapi saya coba sharingkan, siapa tahu bisa berguna atau minimal jadi pembanding lah. Jika pengertian mengacu kepada apa yang dialami dalam hidup saya gitu, maka terbagi, ini belum tentu benar, sekali lagi ya saya bagi 4, teman-teman. Jadi kalau saya sampai hari ini saya udah bicara di tahapan ketiga gitu, teman-teman. Jadi tahapan pertama 0 sampai 20 tahun. Ya waktu itu ya saya cuma sekolah di sekolahan yang Nasrani gitu, tapi saya sendiri kan masih adat istiadat dan tradisi gitu. Jadi saya tetap ngikutin nenek moyang saya gitu loh. Tidak ngikutin di sekolahan itu. Jadi waktu saya sampai SMA, dari playgroup taman kanak-kanak sampai SMA itu ya kurang lebih 0 sampai 20 tahun lah, anggap seperti itu dibulatkan gitu. Ya saya cuma mendengar saja gitu. Saya cuma dengar bahwa ya ada cerita Tuhan begini, ada kitab suci begini, tapi saya sama sekali nggak ngerti apa-apa gitu. Itu tahap pertama.
tahap keduanya yang saya alami 20 sampai 40 tahun. Ya 20 sampai 40 tahun saya ini kan aktif usaha gitu. Bagaimana saya aktif sekali usaha sehingga apa ya? Ya banyak teman rohani, banyak mentor rohani mulai singgung-singgung urusan rohani. Ya saya mulai perhatikan gitu, perhatikan firman Tuhan. Saya mulai perhatikan Tuhan dan firman Tuhan. Nah kalau di kategori memperhatikan ini, nggak tahu kalau buat saya pribadi, saya kategorikan ya apa masih kanak-kanak ya. Saya mungkin kalau bayi rohani itu kan waktu 0 sampai 20 tahun, kan saya nggak ngerti apa-apa gitu. Ya apa itu saya sebut bayi rohani. Tapi begitu udah masuk 20-40, saya kan udah lebih ngerti gitu. Banyak teman rohani, banyak sharing dengan mentor-mentor rohani, banyak problem-problem yang dikait-kaitkan dengan urusan rohani gitu. Dan saya berarti mulai perhatikan, memperhatikan, jadi tidak cuma mendengarkan tapi saya perhatikan gitu ya, apa sih firman Tuhan gitu. Udah itu berlalu teman-teman. Setelah itu berlanjut lagi ke 40 sampai 60 ya, 40 sampai 60 tahun berarti kan tahap ketiga nih, 40 sampai 60 tahun. Nah ini saya anggap apa ya, ya saya harus berani lebih melakukan firman gitu, tidak cuma mendengarkan, tidak cuma memperhatikan, tapi saya melakukan firman. Dan saya coba lakukan teman-teman, dari 40 sampai 60 tahun itu saya coba lakukan firman. Dan waktu saya coba lakukan firman, waduh timbulnya masalahnya banyak sekali teman-teman. Jadi penindasan dari sana, dari sini, dari komunitas usaha, dari masyarakat, dari komunitas usaha, dari keluarga besar, dari keluarga kecil, dari keluarga sendiri, dari istri sendiri gitu. Rasanya begitu. Dan bukan hal aneh. Jangan-jangan teman-teman yang perempuan, yang istri gitu sama, yang alami tekanan juga dari istrimu, apa dari suami mungkin. Jadi memang nggak aneh gitu. Bahkan pasangan kita itu bisa menjadi satu alat asa yang bagus sekali dari sisi rohani. Meskipun dari sisi duniawi, waduh benar-benar abis-abisan. Kita kalau udah proses iman kita, proses firman kita ketemunya dengan pasangan kita udah nggak bisa lari teman-teman. Itu susah sekali gitu. Jadi saya rasakan 40-60 tahun itu karena saya melakukan firman ya saya berarti kategorinya sudah bukan kanak-kanak lagi. Saya sudah bukan remaja yang hanya memperhatikan saja, tapi saya sudah melakukan firman gitu. Nah mungkin saya kategorikan remaja teman-teman. Jadi remaja gitu, remaja rohani lah anggap gitu. Jadi saya waktu melakukan firman Tuhan itu saya anggap remaja rohani pada usia 40-60 tahun, di mana sebelum remaja rohani waktu 20-40 saya anggap anak-anak rohani aja udah, karena saya baru mengenal. Tapi kalau 0 sampai 20 tahun ya saya benar-benar nggak kenal gitu. Ya berarti itu sih benar-benar bayi rohani. Saya nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi 20-40 saya mulai memperhatikan, ya berarti sebutlah kanak-kanak dah, masa kanak-kanak rohani gitu. Nah 40-60 saya berani mulai melakukan firman Tuhan, meskipun dengan ujian cobaan yang banyak sekali, tapi saya berani gitu. Nah apakah tahun itu saya anggap remaja rohani gitu. Nah sekarang saya mesti lewatin lagi ya tahap keempatnya, sebelum meninggal gitu umur 80 ya masuk ke tahap harusnya dewasa rohani teman-teman. Saya ini harusnya masuk ke dewasa rohani gitu. Dewasa rohani adalah firman Tuhan katakan bukan cuma melakukan firman Tuhan, tapi mengajarkan firman Tuhan itu. Bentuk mengajarkannya karena saya bukan mentor rohani, ya bentuk mengajarkan adalah memberitakan, menyaksikan apa yang terjadi hidup saya dengan Tuhan. Ya ini seperti hari ini saya saksikan seperti ini. Lepas benar atau nggak benar saya nggak terlalu mikir. Yang penting saya sampaikan bahwa saya sharingkan apa adanya yang terjadi saya seperti ini. Siapa tahu berguna gitu. Kalaupun misalnya saya salah ya berarti teman-teman belajar dari kesalahan saya. Udah gampang itu. Saya ngarepin gitu. Kalau saya ternyata benar, ya sudah teman-teman belajar dari kebenaran saya, cuman gitu aja gitu. Namanya juga sharing kan, membagikan pengalaman hidup saya bersama Tuhan gitu. Jadi saya urut begitu teman-teman. Jadi 0 sampai 20 tahun itu adalah bayi rohani. Cara kerjanya bagaimana? Ya hanya mendengarkan firman. Ya 20-40 tahun kategorinya kanak-kanak rohani. Ya berarti mulai perhatikan firman gitu. Ya 40 sampai 60 tahun disebutnya remaja rohani. Ya berarti melakukan firman. Ya, 60 sampai 60 tahun yang saya sekarang sedang jalan adalah harusnya kedewasan rohani. Ya bagaimana mengajarkan dengan cara memberitakan, menyaksikan apa pengalaman hidup bersama Tuhan yang terjadi saya kan teman-teman gitu. Nah, tingkatan ajarkan ketemunya kalau kita bicara lebih dalam teman. Kita coba lihat di kitab Yohanes teman-teman. Ya, kitab Yohanes khususnya pasal 22 ayat 18. Kitab Yohanes pasal 22 pasal 22 18 21 teman-teman. 21
21, 18 dan 19. Coba teman-teman baca coba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya Tuhan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan di ayat 18 teman-teman, di ayat 18-nya gitu. Jadi kitab Yohanes pasal 21 teman-teman, pasal 21 ayat 18 itu menyatakan seperti itu teman-teman. Jadi waktu kita muda kita bebas gitu, bisa seenak kita. Tapi waktu kita dewasa rohani, kebebasan itu hilang teman-teman. Dalam hal rohani itu kita akhirnya jadi terpaksa ngikutin ya pengennya firman apa, pengennya orang apa, kita terpaksa di bawah situ teman-teman. Nah ini tingkatan ajarkan versus Yohanes 21:18 tadi gitu. Ya ketika dewasa rohani, maka kita hidup akan terbawa ke tempat yang kita tidak kehendaki. Si Petrus juga ngalamin itu teman-temannya, dan dikatakan aku berkata padamu, sesungguhnya jika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, jadi seenak kita sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau hendaki. Waktu masih muda rohani loh, berarti waktu remaja rohani, kanak-kanak rohani, bayi rohani, kita dalam posisi itu. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, berarti dalam arti kata dewasa rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kehendaki. Nah ini terjadi teman-teman. Jadi kalau saya lihat, saya pelajarin betapa banyaknya saya dari mulai kecil gitu, dari dari rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani, sampai sekarang menjelang masuk ke dalam kedewasaan rohani gitu. Ini benar-benar berubah total. Jadi benar-benar jadi bodohnya minta ampun. Kalau dari sisi versi orang dunia, saya ini bodoh sekali. Mungkin teman-teman duniawi saya gitu ngelihat saya itu aneh sekali gitu. Tapi kembali saya tidak bisa menolak itu teman-teman. Ada satu damai sejahtera yang di dalam hati saya. Ada roh Tuhan di dalam saya yang mengatakan saya ini benar gitu. Kenapa benar? Karena saya melakukan firman. Ya semua yang saya lakukan itu hasil apa yang saya rasakan ya ada di firman semua gitu. Nah bagaimana saya pengen ngomong itu salah? Ya kecuali kalau apa yang saya rasakan, saya alami gitu, tidak ada dalam firman, mungkin saya bisa ngomong itu salah. Tapi kalau seperti ini tidak salah kok. Dan terakhir saat-saat ini teman-teman masuk ke dalam dewasa rohani untuk coba memberitakan firman Tuhan. Kalau versi firman Tuhan harus mengajarkan, itu sudah masuk seperti yang dirasakan Petrus teman-teman. Bagaimana caranya saya digiring tidak di tempat yang seperti saya inginkan gitu. Saya tidak kehendaki itu kok. Tapi situasi kondisi membuat saya terarah ke situ gitu. Nah ini mungkin teman-teman juga satu saat akan alami seperti saya seperti ini gitu. Jadi kalau memang ini benar ya tidak salah gitu. Memang firman Tuhan juga katakan begitu. Ya di sini dikatakan tetapi jika engkau sudah menjadi tua, maksudnya sudah menjadi dewasa rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kehendaki. Dan memang ini bisa terjadi teman-teman. Jadi saya nggak ngerti berarti apa yang tadinya rencana pribadi mau bagaimana, rencana keluarga mau bagaimana, keluarga kecil mau bagaimana, bisa-bisa nggak terjadi teman-teman. Karena ya kembali lagi karena kita mau terus melakukan firman Tuhan dan mau mengajarkan firman Tuhan. Nah itu mungkin bukti kasih kita kepada Tuhan. Menurut saya seperti ini teman-teman. Masalah nanti kembali saya katakan benar nggak benar, tolong teman-teman juga introspeksi diri gitu. Kalaupun saya salah, ya mudah-mudahan teman bisa belajar dari kesalahan saya gitu. Tapi kalau saya dianggap benar, ya mungkin kita senasib ngalami seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup begini ya. See you, bye-bye.